Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So guys, topik yang akan saya react kali ini adalah dunia memanas, giliran Indonesia menguasai dunia pasca konflik Ukraina dan Rusia. Apakah ia bisa, guys? Ayo kita semak video ni bagaimana. Dan untuk video ini saya tengok dari channel Bagi-Bagi ya. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, silalah subscribe channel Bagi-Bagi. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, kita tengok konflik dunia memanas sekarang ni guys. Indonesia siap kuasai dunia dan merebut 4 kekuatan ini sekarang. Bagaimana tuh? Ayo sama-sama kita semak info ini. Jom. Indonesia harus menjadi Garuda yang mengguncang dunia sebelum Perang Dunia Ketiga, bukan menjadi domba yang dipimpin para singa yang sebenarnya hanya boneka panda untuk mengantarkan negeri ini ke mulut buaya. Inilah kekuatan Indonesia yang mengguncang dunia part 4. Sahabat Bagi-Bagi, perang makin hari kian meluas. Yang awalnya Rusia versus Ukraina berubah menjadi perang global dan menjadi Glacier War. Ini gawat. Glacier War adalah perang yang bermula dari 2 negara, kemudian menggelincir seperti sungai es dan menarik seluruh negara di dunia terlibat. Dan ini biasanya identik dengan awal-awal dimulainya Perang Dunia. Sahabat Bagi-Bagi, Rusia adalah negara yang mempengaruhi dunia karena kekuatan dan produksi kekayaan alamnya yang akhirnya membuat Eropa dan Asia ketar-ketir karena harga gas dan minyak melonjak ke bulan. Uni Emirat Arab pun bermain cantik dengan memanfaatkan sumber daya alamnya, menekan Amerika Serikat gitu ya, dengan tidak mau mengendalikan harga minyak dunia. Karena kapan lagi Uni Emirat Arab bisa berjaya dan membalas dendam yang sudah selama ini dikebiri Amerika Serikat pasca kekalahannya di Perang Teluk. Kini giliran Indonesia lah yang harus mengambil peran, memasang kuku-kukunya sebagai macan Asia yang sudah terlalu lama tidur. Karena dunia tahu kekayaan alam Indonesia yang bisa bersaing dengan Rusia dan Uni Emirat Arab dan bahkan melebihi mereka, karena di kita semuanya ada, dari minyak bumi, nikel, tambang uranium, emas, bahkan hamparan lahan yang luas dan subur, serta pasukan warna-warni rasa jeruk dan apel yang melimpah bisa dimanfaatkan bila perang bergejolak. Dan Indonesia adalah negara yang satu-satunya belum bermain cantik secara global memainkan ambisinya. Dengar tuh guys. Tapi baru-baru nih sudah di testing ya. Ibaratnya Jokowi buat statement menghentikan ekspor minyak. Masa tuh media-media asing terus menjadi huru-hara ya guys. Daripada Uni Eropa ya. Mereka rasa macam apabila 1 hari saja ekspor minyak itu dihentikan, mereka merasa gundah gulana guys. Jadi itu bukti ya, itu baru satu bukti di mana kekuatan pada ekonomi Indonesia itu boleh mempengaruhi dunia guys. Jadi kita tengok apa lagi kekuatan yang terdapat pada Indonesia nih. Jom. Untuk itu, Indonesia wajib mempersiapkan diri, di mana pada posisi ini mata dunia tertuju pada kita. Maka dari itu, ayo kita kuasai dunia dengan menjadi pemain dan bukan menjadi bagian dari permainan. Jadi pemain untuk ya. itu, inilah resolusi dari kami. 4 hal yang harus direbut kembali dari Ibu Pertiwi. Sebelum dimulai, silakan padamkan tombol merah dan hantam tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel paling membumi ini. Ini dia 4 kekuatan Indonesia yang harus direbut kembali dengan cepat sebelum terlambat. Kita mulai dari nomor 4, yaitu rebut kembali kekuatan Indonesia dari alam. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah tanah subur yang dilempar dari surga.
Di tanahnya tumbuh berjuta-juta pohon yang bermanfaat. Faunanya beraneka ragam, bahkan dari perut buminya keluar semua sumber kekayaan yang bisa membuat negeri ini menjadi sultan dan raja. Betul. Sumber daya alam Indonesia ni macam lombong emas, timah, nikel, banyak sebenarnya terdapat di Indonesia. Tapi, mengapa kita kekurangan di negeri sendiri? Kita kenapa tuh, pengkonsumsi tempe terbesar, tapi setiap gigitan tempe yang kita makan, Amerika lah yang semakin kaya raya. Karena tiap bulannya, jutaan ton kedelai kita harus impor dari negeri Paman Sam tersebut. Kenapa dengan kedelai kita? Setiap hari kita meminum kopi dan teh, tapi gulanya kita impor dari asing. Bahkan Indonesia kini menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, bahkan mengalahkan nilai impor dari China. Kemana gula-gula kita? Apakah mereka menangis tidak mau tumbuh di negeri ini? Setiap hari beras kita masak, tetapi asinglah yang menghitung cuannya. Kemana para satria petani kita? Apakah mereka lelah karena setiap musim panen pemerintah kita tidak mau seperti Jepang yang membeli hasil dari para petaninya sendiri dengan harga yang stabil agar para cukong yang memonopoli harga jahat tidak bisa mengusik lagi para pahlawan tani kita dengan permainan harga. Setiap hari istrimu memasak, tetapi setiap tebaran garam asinglah yang kaya karena ternyata sekarang kita impor garam. Lalu, kemanakah laut kita? Apakah laut kita berubah menjadi pasir atau lautan binomo? Kalau Indonesia kan dikelilingi oleh laut ya, besar sebenarnya Indonesia nih. Jadi kalau dimanfaat betul-betul sumber daya alam itu, pasti tidak ada import lagi daripada luar kan. Manakah sekarang para petani garam? Mereka undur diri dari negeri tidak manusiawi ini. Lalu, lucunya lagi, para peternak kita yang makin hari makin terganti oleh peternak dari asing. Thailand misalnya, yang menggantikan para peternak ayam sayur lokal karena ketidakberdayaan membuat kandang kos-hos yang begitu mahalnya untuk rakyat sendiri yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah per kandangnya. Dengan alasan itu, bukan hanya produknya saja kita impor, tapi sekarang para pengusahanya dan tenaga kerjanya juga kita impor. Membagongkan bukan? Ternyata kita tetap buruh di tanah merdeka kita sendiri. Untuk itu, ayo pemerintah dan rakyat rebut kembali Indonesia. Padahal di tahun 1930-an, Indonesia berjaya sebagai pengekspor gula terbesar ke berbagai dunia. Bisa kita lihat di negara-negara yang terjadi konflik. Setiap kerusuhan sipil, maka panganlah yang menjadi kekisruhan utama. Rakyat tidak rebutan gadget lagi, tidak rebutan slot binomo lagi, tapi rebutan pangan. Maka dari itu, ketahanan pangan kita harus kuasai lagi. Lihat Syria, yang kucing dan tikus pun dijadikan sumber makanan, saking langkanya. Lalu, bila perang dunia terjadi, apakah negara-negara yang mengimpor beras ke Indonesia masih akan mengirim beras dan gulanya juga? Tentu tidak. Lalu, bagaimana jadinya? Indonesia, negara pertanian yang tidak bisa bertani ini, akan bertahan. Chaos massal akan terjadi. Tidak perlu menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, maka Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Lihat saja, baru satu komoditi minyak goreng langka di negeri penghasil minyak goreng terbesar ini sudah carut marut. Lalu bagaimana jika ke depan beras langka, gula langka, dan semuanya langka? Kita harus berhati-hati, sahabat bagi-bagi. Mungkin ini desain luar negeri agar negeri ini tidak bisa mandiri di negeri sendiri. Ada betul juga apa yang dikatakan oleh Edwin ya guys. Mungkin ini permainan politik ekonomi. Jadi dia guna cara begitu untuk supaya negara-negara itu tidak maju. Dorang mau menguasai sebenarnya. Anak mudanya didesain menjadi manusia-manusia konsumtif bukan produktif. Bila suatu saat nanti penjajah-penjajah baru datang, maka tidak perlu repot-repot seperti dahulu kala menyerang dengan kekuatan militer. Cukup stop keran impor, maka Indonesia akan porak-poranda. Para pemudanya lebih bisa memainkan game PUBG, Free Fire daripada bertani. Betul loh, betul. Tengok macam contoh yang Indonesia baru-baru ni kan, dia stop ekspor itu minyak.
maka negara asing begitu jadi kelang kabut. Keperluan itu betul-betul dorang menjadi kesan ya terhadap negara-negara yang terlibat. Itu negara asing. Bayangkan kalau negara asing yang buat begitu sama negara Indonesia ataupun mana-mana negara kan, dia stop satu-satu sumber keperluan asas itu guys. Mesti tidak perlu serang dengan senjata, hanya kasih stop saja itu dia ekspor kan, akan terkesan jadi kelaparan kan. Mudahnya lebih memilih slot judi daripada bekerja keras. Lebih memilih diiming-imingi afiliator untuk berhalusinasi daripada beraksi. Lebih gemar membentuk ormas warna-warni untuk ribut dengan bangsa sendiri. Jadi, ingatlah ini di hati kalian. Ayo bangkit para pemuda, kencangkan ikat pinggangmu, buang judi slotmu, stop joget TikTokmu, dirikan kembali Indonesia sebagai negeri terkuat dalam ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan global. Karena setiap negara yang ketahanan panganannya kuat, maka dapat menghasilkan generasi-generasi sehat. Dan bila perang terjadi, nomor satu yang membuat negara bertahan adalah sumber pangannya yang tidak bergantung oleh negara lain. Lihatlah hamparan luas negeri ini. Rekatkanlah kembali lagi persaudaraan kita. Musuhmu bukan dari bangsa ini. Ingatkanlah para pemimpin kamu untuk serius memimpin bangsa ini sebelum semua kekayaan bangsa ini habis terbagi-bagi. Lekaslah merdeka Indonesia sebelum terlambat. Jangan sampai suatu saat nanti kamu menyesal di mana anak dan cucumu mati karena kekurangan dan peperangan. Yakinlah, para badut oligarki ini paling cepat melarikan diri ke luar negeri bila peperangan terjadi. Maka dari itu, perlukah kita resolusi bila para pemimpin kita semakin basi? Sudah saatnya, wahai rakyat Indonesia, kita guncang dunia, singkirkan para benalu dan kibarkan sang saka merah putih. Kita akan lanjutkan bagian 4, chapter 2, segera di channel kesayangan kita Bagi-Bagi Untuk Negeri. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Terima. Oke, jadi nampak gayanya terdapat sumber daya alam yang ada di Indonesia ni bisa untuk menggoncang dunia juga ya guys. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, konflik Rusia Ukraina ni ya. Jadi macam Rusia dia banyak stop untuk ekspor dia punya barang-barang ya. Dan kesannya apabila dia buat macam tu, nilai ataupun harga-harga barang tu melonjak tinggi guys, seperti minyak dan keperluan-keperluan yang lain. Dia punya nilai itu meningkat tinggi guys. Jadi kalau berlarutan macam ni, ini boleh menjejaskan ya dari segi ekonomi ya. Jadi bermakna di sini Indonesia mempunyai kekuatan seperti mana yang telah disebutkan tadi itu. Sekiranya dimanfaat betul-betul oleh pemerintah, maka Indonesia pasti akan menjadi satu ketakutan pada negara asing guys, ataupun negara-negara yang bergantung harap sepenuhnya terhadap sumber daya alam pada negara Indonesia. Jadi buktinya juga apabila Indonesia ni mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak, sampaikan pengusaha roket pun datang ya untuk melabur di Indonesia, membuat pabrik di Indonesia, yaitu Elon Musk guys. Jadi apa yang dapat disimpulkan pada video ni, di mana Indonesia seharusnya memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam itu untuk keperluan negara dan juga untuk manfaat rakyatnya sendiri. Macamlah contoh di Jepun, dia membeli barang itu ataupun keperluan-keperluan itu daripada rakyatnya sendiri. Itu adalah contoh yang bagus juga guys diikutkan. Jadi kalau macam Indonesia ni mempunyai tanah yang luas, sumber daya alam yang begitu banyak. Jadi ini satu kredit bagi negara Indonesia yang membolehkan negara Indonesia ni menjadi satu kekuatan ekonomi ya, dan bukan seharusnya di Asia Tenggara, tetapi tidak mustahil ekonomi dunia juga guys. Gitulah yang saya nampak. Jadi guys, semoga apa yang dikatakan oleh admin ni mendapat perhatian juga kan guys, dan semoga sumber daya alam negara Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
jangka masa yang panjang, guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.